تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Nur Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Maghfirah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai pada hari yang ke-21 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan di tahun ini menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga seluruh amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik amal-amal yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ibu-ibu majelis taklim Nur Jannah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Saya tidak meneruskan pembahasan kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kitab yang selalu kita bahas rutin di Rabu pekan yang kedua, yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Saya tidak melanjutkan kitab itu. Insya Allah ba'da Ramadan, jika Allah pertemukan kita kembali, kita langsung urutkan kembali pembahasan di kitab tersebut. Adapun pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bulan kemarin, masih seputar bulan Ramadan, yaitu temanya hukum-hukum wanita di bulan Ramadan. Seputar hukum wanita di bulan Ramadan yang sudah kami sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu adalah sudah 8 poin, betul? Ada 8 hukum
wanita di bulan Ramadan. Kalau tidak salah yang sudah kita bahas, yang pertama adalah apa Bu yang pertama? Siapa yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Ada berapa golongan Bu yang wajib? 6. Yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan ada berapa? 5, 3. Yang wajib berpuasa berapa golongan? 6. Yang tidak wajib 5. Siapa saja yang tidak wajib itu? Wanita haid. Terus ya berarti tidak urut itu ya, tidak apa-apa wis. Ya, wanita haid, padahal saya waktu itu jelaskannya urut. Yang pertama wanita haid, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Wanita nifas. Terus siapa lagi yang tidak wajib? Hah? Orang gila atau hilang akal, itu nomor 3. Terus anak kecil yang belum balik, itu nomor 4. Terus orang yang ketiduran. Nah, ini catatannya overlapping. Ibu-ibu tidak memahami pertanyaan saya. Iya. Saya tidak bertanya, Bu, mohon maaf, pertanyaan saya bukan itu. Kalau saya tanyanya begini, Bu, sebutkan orang-orang yang tidak tertulis dosa, tidak ditulis dosa. Bahkan pena itu diangkat, tidak ditulis dosa. Baru jawabannya 3. Anak kecil, orang ketiduran, hilang akal, sampai dia sadar. Catatannya overlapping itu, tumpang tindih. Iya. Ya, itu. Yang saya tanyakan bukan itu yang saya tanyakan, yang tidak wajib puasa. Tidak terkena kewajiban puasa. Tadi sudah betul. Tapi gara-gara ibu menyebut orang ketiduran, itu jadinya saya mengatakan ibu-ibu catatannya kacau berarti. Nah, itu karena nggak ada orang ketiduran tidak wajib puasa, ya tetap wajib puasa. Nggak masuk itu. Jadi yang tidak wajib puasa adalah anak kecil. Yang kedua orang gila. Yang ketiga orang tua renta. Itu yang keempat orang sakit menahun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang nomor 5 wanita haid. Nomor 6 wanita nifas. Nomor 7 musafir. Oh itu. Ya betul. Nah itu ya. Baik, yang nomor 8 wanita hamil, nomor 9 wanita menyusui. Itu tidak wajib puasa. 9 orang yang tidak wajib itu. Kok 3, 6, 5 dia. Baik. Nomor 2 saya ingin bertanya. Ya, dicatat Bu dengan baik yang sudah disampaikan. Jadi kalau nggak paham ditanyakan supaya catatannya tidak tumpang tindih, tidak kacau. Terus yang kedua, hukum yang kedua yang sudah kita bahas apa Bu? Wanita yang junub sedangkan waktu subuh telah masuk dan dia belum mandi besar, boleh atau tidak? Boleh, boleh. Jadi setelah mandi, maka dia lanjutkan puasa. Yang penting, mandinya, mohon maaf, yang penting jimaknya itu adalah sebelum subuh. Perkara mandinya sesudah subuh, nggak apa-apa. Itu teruskan puasanya. Yang batal itu kalau jimaknya setelah sholat subuh, itu baru batal puasanya. Termasuk wanita haid, sucinya sebelum subuh.
Ternyata dia tidak langsung mandi besar karena menyiapkan sahur untuk suami dan anak-anaknya. Ketika dia mau mandi besar, keburu azan subuh. Nggak usah khawatir, langsung aja mandi. Setelah mandi teruskan puasanya. Yang penting berhentinya darah, sucinya sebelum subuh. Tapi kalau sucinya itu setelah subuh, ya batal, hari itu tidak perlu puasa. Wong dia berhenti, haid itu darah berhenti setelah subuh. Paham sampai di sini? Yang ketiga, apa Bu? Hukum wanita meminum pil pencegah haid. Boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat berapa? 2. Syarat yang pertama, izin suami. Syarat kedua, baik, dokter memperkenankan. Kalau suami mengizinkan, ternyata medis tidak mengizinkan, sebaiknya tidak dilakukan. Lebih baik tidak mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid. Ya. Karena haid itu wajar, sudah ketetapan Allah untuk yaitu wanita yang harus kita terima. Baik, itu nomor 3. Nomor 4, hukum wanita haid yang terkena istihadhah, darah yang keluar di luar kebiasaan haid. Sudah bersih, ternyata dapat sekian hari keluar lagi. Itu namanya istihadhah. Kecuali kalau keluarnya lagi itu darah itu masih dalam masa haid. Biasanya haid itu seminggu 7 hari, ini dapat 3 hari sudah suci. Maka dia harus mandi besar. Ternyata hari kelima baru sholat 2 hari keluar lagi. Ya berarti masih kategori haid, bukan istihadhah. Karena biasanya 7 hari, tinggal ditambahkan saja jumlah harinya. Nanti kalau sudah 7 hari, ternyata hari ke-8 kok masih keluar, itulah istihadhah. Maka dia harus mandi besar, wudhu, sholat seperti berlaku wanita suci. Boleh dijima, boleh sholat, boleh puasa, boleh baca Quran, semuanya. Wanita suci ngapain aja, yaitu yang dilakukan oleh wanita istihadhah. Sama, meskipun tetap darah keluar. Ya, hanya saja kalau bisa sholatnya dijamak. Duhur dengan asar dijamak tanpa dikosor, jadi 4-4. Maghrib sama isya dijamak. Setiap mau sholat, maka dia yaitu membersihkan darah haidnya, terus kemudian dia yaitu wudhu dan dia sholat menjamaknya. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan, itu yang nomor 4 ya. Nomor 5, hukum wanita yang dijima oleh suami pada siang hari Ramadan. Ya, hukumnya dosa atau tidak? Haram, bahkan haram. Terkena denda atau tidak? Ya, apa dendanya yang pertama, Bu? Yang pertama dulu, membebaskan budak dulu. Ya, karena di negeri kita tidak ada perbudakan. Pembantu itu kan bukan budak, Bu. TKW, TKI itu bukan budak. Budak itu baru ada kalau ada peperangan. Sehingga wanitanya ditawan terus diperbudak. Lah itu baru ada budak. Karena negeri kita ini aman, tidak ada peperangan, maka tidak ada perbudakan. Itu satu. Kalau budak tidak ada, baru opsi kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu harus dijalani dulu. Tidak boleh dipilih itu. Bukan pilihan, harus dijalani. Ternyata sudah dijalani puasa, dapat 2 pekan, dapat 3 pekan, kok ndak kuat? Karena memang 2 bulan ini. Ya, dan itu harus nyambung terus. Nggak boleh diselang-seling, nyambung terus. Kok ndak kuat? Baru milih opsi ketiga. Wis aku gak kuat, gak sanggup, wis 3 minggu. Wis aku tak milih ngasih makan 60 orang fakir miskin. Nah itu baru. Jadi ndak boleh dipilih. 3 itu bebaskan budak, puasa 2 bulan. Nomor 3 yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Wis aku tak milih ngasih makan. Enggak, harus dicoba dulu puasa. Dilakoni dulu harus. Makanya tadi saya katakan, bukan pilihan. Bukan suruh milih A, B, C. Saya milih C. Enggak. Dicoba dulu A. Anda bisa Ustaz karena enggak ada budak. B.
Itu. Ya wis Ustaz saya puasa. Kok ternyata dapat 2 minggu. Wih, kurang saulan 2 minggu. Ya Allah. Awak aku tambah lemes. Wis sudah ndak kuat saya wis. Ndak kuat saya wis. Cukup. Saya ngasih makan aja 60 orang. Nah, itu baru. Paham ya maksudnya? Baik. Jadi itu. Terus ibu-ibu termasuk dosa besar atau tidak? Ya, termasuk dosa besar, karena dosa besar itu, dosa itu dikategorikan besar. Salah satunya adalah kalau pelakunya terkena hukuman, entah itu kisos, entah itu rajam, entah itu denda. Nah, termasuk ini menjima istri di siang hari Ramadan kan ada denda, berarti termasuk dosa besar. Zina dosa besar karena ada hukuman rajam atau hukuman cambuk bagi yang belum pernah nikah lalu berzina, kan dicambuk 100 kali. Bagi yang sudah pernah nikah lalu berzina, ya dirajam sampai mati. Mencuri dosa besar karena mencuri di dalam Islam potong tangan karena ada kisosnya, berarti mencuri dosa besar. Itu. Jadi rumusnya itu dosa besar itu. Termasuk setiap dosa yang mendapatkan ancaman laknat atau kutukan. Itu termasuk dosa besar. Jadi setiap dosa yang ujung-ujungnya itu Allah melaknat, Rasulullah melaknat, itu dosa besar. Banyak berarti dosa besar itu. Karena banyak orang-orang yang dikutuk oleh Rasulullah. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang menerima riba, dan seterusnya. Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dengan wig, termasuk konde, itu dilaknat. Dan yang minta yang rambutnya disambung. Nah, itu nggak boleh, itu haram. Ya, Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan pangur, meratakan gigi seperti orang Bali. Nah, itu pangur, ya. Itu untuk kecantikan, itu nggak boleh, kecuali untuk nutupi aib, seperti di begel, supaya karena giginya tumbuh tidak wajar, untuk nutupi aib dan untuk menyenangkan suami, nah itu boleh. Tetapi kalau untuk kecantikan diratakan, ya, maka ini diharamkan, dilaknat. Rasulullah melaknat orang laki-laki ataupun wanita melakukan potongan kozak. Apa itu kozak? Kanan kirinya dipotong tipis, disisakan bagian tengahnya. Ada sebagian wanita rambutnya tetap panjang, yang sini panjang, tapi sininya tipis. Itu kozak. Itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ya, banyak anak-anak muda seperti anak-anak pang, ya, itu terus disisakan tengahnya. Ah, itu mendapatkan ancaman laknat, berarti dosa besar melakukan itu. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Iya, baik itu tato permanen atau tato semi permanen, haram, ibu-ibu. Lihat ya, ya harus dihilangkan. Kalau memang sulit untuk dihilangkan karena sudah terlanjur sekujur tubuhnya tato, dan ini kalau dihilangkan nyawa taruhannya, maka ya sudah, sholatlah sedapatnya. Urusan tidak tahu diterima atau tidak, urusannya Allah. Yang penting dia sudah taubat betul, taubat nasuha. Itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi terkait dosa besar. Lalu kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, hukum wanita yang dicium atau dicumbu oleh suaminya di siang hari Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh. Sekalipun keluar madhi, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau keluar mani. Kalau keluar mani batal. Tapi kalau keluar madhi, cairan yang keluar karena adanya rangsangan, maka tidak membatalkan puasa, sah puasanya. Yang ketujuh, hukum wanita yang berpuasa mencicipi dan mengunyah makanan, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu meminum. Nah, itu tidak boleh. Kalau mencicipi dengan bagian lidah, bagian ujung, itu tidak apa-apa. Setelah itu ditumpahkan, dikeluarkan. Kalau mengunyah itu yang tidak boleh dengan memakai gigi geraham. Tetapi kalau mengunyahnya itu adalah gigi depan, boleh. Asalkan tidak tertelan. Baik.
Itu nomor 3, itu yang nomor 7 maksud saya. Nomor 8 terakhir yang bulan kemarin itu, hukum wanita hamil dan menyusui di bulan Ramadan. Saya tanya ini, kalau seorang ibu dia lebih mementingkan yaitu dirinya saja, seorang ibu dia tidak mementingkan bayinya atau janinnya, itu wanita yang hamil menyusui, dia mikirkan dirinya. Maksudnya mikirkan dirinya, saya itu Ustadz hamil, saya itu menyusui, saya itu kalau puasa Ustadz saya lemes. Loh, anak saya insya Allah kuat Ustadz, cuman saya yang lemes. Berarti ibu mentingkan diri ibu, bukan janinnya. Iya Ustadz, wanita ini wajib qadha, tidak bayar fidyah, harus qadha. Kalau ada seorang ibu berkata, Ustadz saya itu kalau puasa Ustadz, kalau puasa saya kuat, tapi anak saya dalam kandungan kasihan, dia tidak dapat asupan makanan, apalagi anak yang saya susui itu juga tidak mendapatkan ASI, yaitu yang baik, karena saya puasa. Berarti ibu tidak mementingkan diri ibu ya? Enggak, saya kuat Ustadz, saya itu mengkhawatirkan anak saya. Berarti ibu lebih mementingkan anaknya. Wanita seperti ini kena dua-duanya double. Ya qadha, ya bayar fidyah. Karena dia mentingkan anak, dia nak mentingkan dirinya. Paham? Kalau dia mentingkan dirinya cuman qadha, nggak perlu bayar fidyah. Tapi kalau dia anaknya maka ya qadha, ya bayar fidyah. Terus yang nomor terakhir, ada wanita dua-duanya. Ustadz, saya kalau puasa, saya ini lagi hamil Ustadz, saya lagi menyusui. Saya kalau lagi puasa Ustadz, saya tidak kuat, bayi saya juga kasihan. Berarti dua-duanya ini. Berarti ibu mementingkan diri ibu, khawatir, tidak kuat, dan bayi ibu juga dikhawatirkan, tidak dapat asupan. Berarti dua-duanya. Iya Ustadz. Maka wanita yang nomor 3 ini wajib qadha, tidak bayar fidyah. Ya tergantung. Wis aku tak atur, aku mentingno awakku doai daripada aku yang bayar, yo fidyah, yo anu. Allah Maha tahu. Nggak bisa dibohongin. Hati-hati. Ya, manusia boleh dibohongin, tapi hati yang Allah tahu. Ya, maka tergantung ibu-ibu sekalian. Jadi yang pegang kendali wanita tersebut. Saya lagi hamil. Aku naik poso kuat kok. Saya ini puasa kuat. Cuman kasihan bayi saya. Kasihan. Ya sudah tak jalani. Yang bayar, ya bayar fidyah, ya mengqadha. Dua-duanya, double dia. Nah, itu. Ya. Baik, yang tahu Allah. Kita lanjutkan. Sekarang masuk yang nomor 9. Hari ini kita masuk nomor 9. Hukum wanita sholat tarawih di masjid. Hukum wanita sholat tarawih di masjid. Boleh atau tidak? Hukum wanita sholat tarawih di masjid. Maka jawabannya adalah silakan, yaitu kita dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud. Silakan minta tolong Abu Dawudnya. Ini kitabnya ini, ada di sini. Silakan diambil. Oh tadi sudah hidup. Ya, silakan. Abu Dawud nomornya 567. Kita langsung masuk nomor 8 ya. Nomor 8. 9 ya, 9. Oh iya, 9. Loh. Enggak ini loh. Penghapusnya ya. 9. Hukum wanita sholat tarawih. 567. Sholat tarawih. Tarawih
di masjid. Dalilnya Sahih Abu Dawud nomor 567. Silakan dibaca. Dari Abu Umar radhiyallahu an, dia berkata. Dari Abu Umamah dari Ibnu Umar, ya. Rasulullah. Ulang lagi, dari mana Ibu? Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata. Ya, silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Silakan. Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid. Ulang lagi. Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid. Wanita itu kalau pergi ke masjid jangan dilarang kata Nabi, tetapi masih koma. Lanjutkan. Akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah, sebenarnya rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Berarti, ibu-ibu sekalian, kalau laki-laki pergi ke masjid berjamaah, mendapatkan pahala 27 kali, maka wanita yang sholat di rumah, itu kata Nabi lebih baik. Berarti, bisa mengalahkan sholatnya laki-laki di masjid. Pahalanya lebih dari laki-laki. Itu. Tapi kalau wanita pergi ke masjid itu tidak dilarang. Nggak boleh melarang wanita pergi ke masjid. Wong dia kan kepingin dapat keuntungan pahala. Cuman kalau dia sholat di rumah itu lebih baik. Loh, berarti kalau ada kata-kata lebih baik Ustadz, berarti kan pahalanya melebihi laki-laki yang ada di masjid. Anjay. Iya, leres. Tapi kan banyak wanita itu yang ngeyel dia. Enak ya laki-laki itu ya setiap langkah ke masjid dapat pahala. Belum lagi berjamaah. Belum lagi enak ada imamnya. Padahal kata Nabi rumah mereka lebih baik. Itu mengalahkan pahala yang dimiliki laki-laki di masjid. Kalau dia mau nurut sama Nabi. Tapi kalau misalnya dia ke masjid, nggak apa-apa, nggak dosa. Tidak ada. Haram, nggak ada. Dilarang, nggak ada. Silakan. Tapi kalau dia milih di rumahnya, itu jauh lebih utama. Oh, ya. Mulai nyeletuk, ngantuk Ustaz, ya. Mulai, ya. Ngantuk Ustaz, nek di rumah itu tidak semangat, ya. Kalau di rumah itu Ustaz gangguannya banyak, diganggu anak, diganggu putu, ya no. Banyak lah. Padahal kalau di rumah lebih banyak pahala. Ibu-ibu pengen cari pahala yang lebih banyak apa tidak? Di rumah, bukan di masjid. Tapi boleh tidak wanita ke masjid? Boleh. Wanita itu boleh ke masjid untuk sholat tarawih, sah. Dengan syarat, ada syaratnya ini. Apa syaratnya? Maka tak tulis itu A. Nah, silakan saya dikti saja biar waktunya cepat. Syarat wanita kalau pergi ke masjid. Yang pertama, yang A, mendapatkan izin dari suami atau mahramnya. Dapat izin dari suami. Mendapatkan izin dari suami atau mahramnya. Ustadz lah, kalau misalnya tidak punya suami, mahramnya wanita itu siapa? Banyak mahramnya wanita itu. Ayah kandungnya, kakak kandungnya yang laki-laki. Mahram itu harus berlainan jenis. Itu anaknya yang laki-laki. Misalnya kalau dia belum menikah, ya ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, keponakannya yang laki-laki itu mahram. Itu ya, seperti itu. Baik, jadi mendapatkan izin. Mana dalilnya harus dapat izin? Silakan dibuka dalilnya. Sahih Muslim. Jangan ditutup, yang sudah dibuka jangan ditutup nanti. Sahih Muslim nomor 397, yaitu Ibu. 397. 397. Silakan. Dari mana itu hadisnya, Ibu? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari bapaknya. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya,
Janganlah kamu halangi kaum wanita merebut keuntungan di masjid. Ulang lagi, janganlah kamu halangi kaum wanita merebut keuntungan di masjid. Jangan menghalangi wanita untuk merebut keuntungan mendapatkan pahala di masjid. Lanjut, poinnya sekarang. Apabila dia minta izin kepadamu. Jadi wanita kalau minta izin ke suaminya, bang, aku tak ke Masjid Al-Maghfirah ya, ada taklim, aku mau sholat raweh di sana di masjid, aku ikut kamu ya, itu. Maka kalau suaminya berkata, sudah di rumah saja, ya sudah, nurut, sami'na. Apalagi suaminya ngasih dalil lagi, wanita sholat di rumah ganjaranmu oleh wakeh daripada di masjid. Dapat banyak. Ya sudah, di rumah saja, nggak usah ke masjid. Ya. Tapi kalau suaminya berkata, ya silakan, nah boleh, silakan. Ya, maka dalam hal ini syarat pertama mendapatkan izin, itu nomor satu. Yang kedua, tidak memakai wangi-wangian. Nggak boleh pakai harum-haruman. Boleh. Wangi-wangian ini, bukan berias. Berias nanti ada lagi. Ini pakai parfum, harum-haruman. Nggak boleh. Ustadz sekedar deodoran, nggak apa-apa. Ustadz sekedar yaitu hand body. Bagaimana ini? Bu, gini loh. Ibu-ibu tak tunjukkan parfum laki sama parfum wanita. Bedanya itu kata Rasulullah SAW. Bedanya. Kalau parfum laki-laki itu warnanya pekat, kuning pekat, merah pekat, warnanya pekat, nyolok warnanya itu, warna strong, dia. Mohon maaf kebalik. Parfum laki-laki itu adalah warnanya itu soft, kayak bening putih, tapi baunya ingat strong. Sedangkan kalau parfum wanita warnanya jelas, nyolok kuning atau merah, tetapi baunya itu lemah dia. Artinya wanita itu baru tercium aroma wanginya kalau ada orang yang bersalaman tangan dengan dia, apalagi pakai menempelkan pipi, baru tercium. Tapi ketika dia tidak berdekatan, maka nggak bau. Itu mestinya parfumnya wanita demikian. Sebab ada wanita itu pakai parfum, orangnya kemana bau parfumnya ketinggalan. Saya pernah masuk lift, di situ waktu itu ada wanita. Ketika wanita itu keluar, saya masuk lift, itu salif baunya. Aroma, ya, luar biasa. Dalam hati saya, open do oma ini kira-kira. Nah itu nggak boleh, hati-hati. Wanita yang memakai parfum, yang menyerbak, lalu tercium bau aroma wanginya, lalu bangkit syahwat laki-laki itu karena bau aroma wanginya, maka wanita itu kata Nabi pelacur, pesina. Wanita itu sama dengan pesina kata Nabi. Nggak boleh. Makanya wanita keluar rumah tinggalkan parfum seperti itu. Ketika di dalam rumah silahkan mau satu botol dihabiskan, apa-apa boleh. Karena untuk ini tidak, wanita kalau keluar rumah yang mencium aroma wanginya bukan suami, kocek. Enak ambune mau mikir. Begitu di dalam rumah minyak tawon, balsem, heran saya. La haula wala quwata. Saya tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jujur, apakah ibu-ibu kalau di dalam rumah dandanannya seperti ini? Makanya suaminya ketika pulang, dia begitu masuk bukan assalamualaikum yang dibaca sama suami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi suami
masih punya, yaitu rukhsah, diberikan uzur kepada istrinya. Mungkin saya datang terlalu mendadak sehingga dia tidak sempat berhias, dari dapur langsung nyambut saya sehingga rambutnya sudah ya. Itu mungkin nanti malam dia akan tampil cantik melebihi kecantikan wanita di luar yang saya lihat. Nggak taunya tambah malam tambah horor, kayak mumi. Pakai apa itu? Itu suaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalillahi wa inna ilaihi lengkap. Kalimat istirja'nya. Ta'awud plus istirja. Ibu-ibu sekalian, maka dalam hal ini, tolong di rumah perbaiki diri. Yang dituntut bukan hanya seorang istri, suami juga. Suami itu juga harus berhias di hadapan suaminya. Oh iya, supaya istrinya itu demen lihat suaminya yang harum, terus kemudian tampan kan gitu ya, seneng istrinya kan begitu. Lah ini ndak, suami banyak zaman sekarang kalau sudah libur ndak kerja, mulai pagi sampai sore tetap sarungan, kaos kutangan, kepet, tetap kepet. Yang dipedulikan itu burungnya. Istrinya sudah dandan cantik, nunggu pujian. Nah, ini kesalahan. Makanya banyak muncul keretakan rumah tangga. Awalnya dari sini, awalnya. Makanya Bu, kalau keluar rumah jangan pakai wangi-wangian. Di dalam rumah saja. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Muslim 398. Muslim 398. Yang B itu ya, yang B. Ini lanjutannya ini. Nomor 9 ini. Syarat wanita kalau ke masjid. Silakan Ibu. Dari Zainab As-Sakofiyai radhiyallahu anhu. Gitu aja. As-Sakofi. Ya. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, apabila kamu para wanita mengikuti sholat Isya berjamaah di masjid. Nah, mengikuti sholat Isya termasuk sholat-sholat yang lain. Lanjut. Maka janganlah memakai harum-haruman ketika itu. Nah, jangan memakai harum-haruman. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3. C, maksudnya C, betul, C. Yang C, nah ini lanjutannya yang Ibu tadi sampaikan. Jangan berhias. Jangan berhias, wanita. Jangan. Ketika ke masjid. Jangan. Karena ada wanita itu pergi ke masjid berhias. Sininya merah, sininya biru. Pokoknya Anda cari warna apa semuanya ada. Ada. Anda mau cari warna oranye ada. Abu-abu ada. Mexico hidung. Semuanya ada. Allahu Akbar. Jangan berhias ya. Itu seyoknya, yaitu kalau bisa pakai cadar itu lebih baik. Kalau tidak ya polosan aja biasa. Jangan berhias gitu ya. Saya nggak mau lihat ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya ini? Dalil kita lihat surat nomor 7. Surat nomor 7 itu surat apa? Al-A'raf. Surat nomor 7 itu Al-A'raf. Ayatnya Ibu, ayat yang ke-31. Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat ke-7 ayat 31. Silakan Ibu. Wahai anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam, perhatikan. Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Stop. Kata para alim ulama, yang dimaksud di dalam ayat ini disuruh berhias,
ketika memasuki masjid suruh memakai pakaian terbaik kalau masuk masjid. Itu untuk laki-laki, Bu, terutama di hari Jumat. Laki-laki kalau di hari Jumat dia mandi besar, memakai wewangian, terus kemudian memakai pakaian yang terbaiknya, lalu dia berhias-berhiasnya. Dimaksud di sini adalah memakai siwak, bersiwak. Banyak itu laki-laki. Ya. Adapun wanita maka tidak diperbolehkan. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ayat ini memang betul anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu kan yang meliputi laki dan perempuan. Cuman penekanannya adalah untuk laki-laki dalam ayat ini, terutama ketika sholat Jumat. Itu ya, wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan, wanita tidak dianjurkan berhias. Kita lanjutkan. Makanya kalau pakai deodoran, ada kan deodoran itu yang dia itu baunya tidak menyengat. Bukan, apa ini? Embody. Ya, embody, ya. Baunya tidak menyengat. Ada embody itu yang dia itu sifatnya itu hanya sekedar melembabkan aja, artinya supaya kulit tidak terlihat kering gitu ya. Itu tapi tidak bau. Nah, itu ada. Lebih baik pakai itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang menimbulkan bau menyerbak. Itu. Baik, kita lanjutkan. Ustadz, saya itu nggak pakai parfum. Cuman mukena saya itu, Ustadz, kalau tak cuci itu kan pakai bau pewangi pakaian itu. Maka bagaimana? Sama, Ibu, nggak boleh. Iya, sama. Ustadz lah, kalau saya sholat di rumah, sajadah saya tak kasih parfum, mukena saya tak semproti parfum, tapi saya sholat di rumah, nggak apa-apa. Itu yang dipermasalahkan ini adalah ketika keluar rumah. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Hindari. Sekarang yang nomor D. Yang nomor D. Yang D, syarat wanita ke masjid. Jalan menuju masjid aman dari fitnah. Jalan menuju masjid. Jadi perjalanan dia ke masjid itu aman dari fitnah. Maksudnya aman dari fitnah, dari gangguan. Aman. Itu aman dari fitnah. Jadi kalau ibu-ibu ya pergi ke masjid masih ada model-model yang seperti ini. Assalamualaikum. Ya, lebih baik salat di rumah. Apalagi wanita yang terkenal kecantikannya, di rumah saja. Lah kalau tidak cantik pas-pasan. Dijawab sendiri. Tetaplah di rumah yang afdal ya, di rumah. Baik, aman dari fitnah. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam hadis Tirmidzi. Saya bawa Tirmidzi warna kuning. Nah itu minta tolong ukti. Nomornya agak ke belakang, Ibu. Nomornya 1173. Tirmidzi 1173. 1173. Kita dengarkan. Tirmidzi 1173. Ya. Kita dengarkan baik-baik. Tirmidzi 1173. Ya. Baca. Ketemu? Ya betul. Silakan. Silakan dibaca nama orang terakhir sebelum ada kalimat Rasulullah SAW bersabda. Nama orang terakhir. Ya. Oh, dari Abdullah. Ya. Ya. Dari Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda. Benar. Silakan. Perempuan adalah aurat. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Sekujur tubuhnya wanita itu aurat, Bu. Ujung rambut sampai ujung kaki aurat. Lanjut. Ulang lagi. Perempuan adalah aurat. Lanjut. Ketika perempuan keluar, maka setan menghiasinya dalam pandangan lelaki. Nah itu. Wanita itu kalau keluar rumah, maka syaitan itu menyertai wanita itu. Dibuat wanita ini yaitu cantik di hadapan seluruh lelaki. Sehingga dia menjadi pusat perhatian lelaki. Hati-hati. Makanya wanita itu semakin banyak di dalam rumah, itu semakin afdal. Kecuali kalau keluarnya tujuan tertentu, taklim, belanja, ya, atau mungkin untuk membeli kebutuhan pokoknya, itu nggak apa-apa. Semakin dia banyak di rumah,
Karena ada wanita itu tidak kerasan kalau di rumah. Ada enggak? Tiap hari mesti keluar. Ada enggak? Terus kalau keluar itu pakai ilmu mesisan. Tahu ilmu mesisan? Aku mari taklim mesisan nyambangi koncoku, mesisan merene, mesisan. Nggak kerasan di rumah itu. Padahal wanita itu semakin banyak di rumah, itu semakin utama itu. Karena ketika dia keluar dari pintu, itu setan langsung. Sehingga sekujur tubuh wanita ini dibuat indah oleh setan. Sehingga laki-laki itu yang di jalan itu melihat, maka dia yaitu syahwatnya dan seterusnya. Makanya wanita lebih baik, yang terbaik adalah di dalam rumah. Nggak usah jalan-jalan, nggak usah. Ya, apalagi sampai keluar rumah. Ya, misalnya, Ustaz kalau olahraga di rumah aja lah. Ya, itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu sekalian, kan ada wanita olahraga di luar, ya, memakai pakaian pantalon. Apa pantalon? Ya, seperti training gitu kan, training yang ketat membentuk lekukan tubuh. Nggak boleh, nggak boleh ibu-ibu sekalian, ya, hati-hati. Kita lanjutkan. Itu biasanya kalau hari Ahad di depan mal-mal itu kan ada bu ya, itu wanita olahraga. Loh Ustaz kok tahu? Pas lewat saya merem nabrak. Ya, seperti itu. Saya tidak merem melihat kelihatan. Jadi ya bingung saya ini. Karena di depan. Itu. Iya tidak boleh. Karena kan apa ini umum, nggak boleh. Sama RT RW, sama ibu-ibu PKK. Sami mau. Iya, lebih baik di dalam rumah, ya. Kita lanjut. Yang memakai pakaian syar'i secara sempurna. Pakai pakaian syar'i secara sempurna. Nah itu. Pakai pakaian syar'i secara sempurna. Itu. Bu, yang namanya mukena atau busana muslimah syar'i ya, syar'i. Panjang, longgar, kainnya tebal, tidak tipis, tidak tembus pandang. Itu pemilihan kainnya itu. Dan gelap. Gelap itu tidak identik hitam, tapi warna-warna yang gelap. Hindari yang soft. Hindari warna pink, hindari. Hindari. Soft, hindari. Biru muda hindari. Kalau bisa gelap, biru dongker, ya hitam atau merah marun. Nah itu yang gelap-gelap. Itu mestinya. Hijau tua, hijau botol, hijau lumut. Nah itu. Yang tua-tua, warna tua. Kenapa? Karena supaya tidak transparan, yaitu dari pakaian dalam yang dia lihat, tidak membentuk lekukan tubuhnya. Nah itu mestinya. Nah ini banyak wanita itu keluar dari rumahnya ke masjid, itu sudah tidak dipakai, jilbabnya tidak dipakai, begitu masuk masjid baru dipakai. Seperti itu. Kadang-kadang juga auratnya terlihat dari keluar dari rumah. Iya. Saya pernah bu mengalami yang seperti ini. Saya tidak sekali dua kali diminta oleh takmir masjid yang ada di mall Royal itu kan ada masjidnya itu. Ya, mall Royal itu, Royal Plaza. Ya, Masjid Al Hijrah itu kan lantai 8 itu. Parkiran, betul. Saya pernah diminta itu. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata yang datang taklim ini yang ikut taklim adalah ya Masya Allah mereka mau taklim itu adalah karyawan mall, ya karyawan Matahari, ya karyawan beberapa merchant dan seterusnya itu. Iya, itu keluar menuju masjid ya dengan pakaian seperti itu. Iya, lah Ustadz kelihatan. Ini istighfar terus, astagfirullahaladzim. Ya, mestinya sudah dipakai dari sana itu sehingga masuk masjid sehingga tidak terlihat. Mestinya begitu. Tetapi banyak wanita yang tidak memahami masalah ini. Coba dibuka Sahih Muslim.
Sahih Muslim dibuka nomor 2004. Muslim 2004. 2004. Dulu pernah di TP juga begitu, ya. Dulu masih ada Indo Plaza. Sekarang sudah nggak ada ya. Nggak ada Indo Plaza. Dulu ada Indo Plaza. Saya pernah ngisi beberapa kali di sana. Itu. Nah ini juga kadang-kadang nggak dipahami, itu ya. Mestinya ditutup aurat. Baik, jadi Sahih Muslim nomor 2004. Silakan, ayo dibaca. Panjang ya Ustaz? Ya, belum dibaca, sudah bilang panjang Ustaz ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isi sabdanya. ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Loh, dua macam penduduk neraka, Bu, yang belum kelihatan Rasul. Artinya waktu itu belum kelihatan, tapi nanti kata Nabi di akhir zaman umatku melakukan itu, dan itu ciri penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Siapa mereka? Di zaman Nabi waktu itu belum terlihat, tetapi kata Nabi nanti akan terlihat setelah aku, yaitu artinya nanti di akhir zaman. Lanjut teruskan. 1. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi Yang digunakan, yang dipergunakannya untuk memukul orang. artinya orang yang pertama ini adalah orang yang berbuat zalim, bertindak semena-mena terhadap karyawan, ya disuruh kerja tapi tidak digaji, itu maksudnya zalim, itu ya. Mempekerjakan orang tapi tidak diberi upah, seperti itu, berbuat zalim lah, zalim. Terus yang nomor 2, lah ini poinnya sekarang, silakan. 2. Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang. Wanita yang berpakaian tapi sama dengan bertelanjang. Bayangkan, kenapa Ibu? Karena pakaiannya terlalu minim, Loh, terlalu minim, terus terlalu tipis, terus atau tembus pandang, tembus pandang, kelihatan, nggak boleh. Lanjut. terlalu ketat, membentuk lekukan tubuh. Iya. atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Loh, seperti itu. Ya, nggak boleh. Ada wanita itu pakai jilbab, saya nggak mau lihat ya. Ada wanita itu pakai jilbab, jadi tertutup, rambutnya tertutup, ya, sudah dipres gini, terus dimasukkan ke sini, masuk ke dalam. Pernah tahu ya wanita yang pakai jilbab seperti ini ya? Biasanya di perkantoran begitu biasanya ya. Jadi pres membentuk. Ini nggak boleh, harus longgar seperti itu. Ya, termasuk wanita, sekalipun itu kulot kan lebar itu. Maka karena masih tetap membentuk lekukan kaki, maka dia tetap harus tertutup dengan abaya, yaitu busana yang panjang. Seperti itu. Makanya wanita dalam hal ini pakai celana panjang ini sebenarnya dihindari. Boleh celana panjang, tetapi ditutup dengan abaya yang panjang juga tertutup. Ini tidak keluar rumah pakai legging. Ya, pakai legging nggak layak untuk dipakai, haram seperti itu. Ini loh dalilnya. Nggak, itu termasuk penduduk neraka kata Nabi. Terus lanjut, silakan. Bagaimana rambut mereka? Atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Terus. Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu. Wanita yang mudah dirayu atau lisannya kata-katanya suka merayu, dilemah lembutkan, itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya. Terus kemudian rambut mereka disasak bagaikan punuk onta. Nah, rambut mereka disasak bagaikan punuk onta. Maksudnya apa ini Ustaz? Wanita-wanita yang kalau memakai busana syar'i jilbab, itu ikatan rambut bagian belakangnya itu naik ke atas. Ada apa itu? Cemol ya? Iya. Cemolnya atau apanya itu naik ke atas. Iya. Iya, itu nggak boleh. Mestinya rata, nggak boleh menonjol, gitu ya. Saya nggak mau lihat di sini, nggak mau lihat. Di sini nggak ada kok di sini, nggak ada yang ngaku. Iya, itu ya. Mestinya harus rata, iya. Jepitnya hati-hati, iya. Dikunci tetap dikunci, diikat tapi yang rata. Jangan kemudian kuncitan atau jepitnya membentuk lekukan, jangan. Apalagi sampai ikatan rambutnya naik ke atas. Ah itu.
Banyak yang seperti ini, banyak. Kita lanjutkan. Terus lanjut Ibu. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga. Gak bisa masuk surga, bahkan Bahkan tidak dapat mencium bau surga. loh, kok masuk surga? Bahkan bau surga. Bahkan tidak dapat mencium aroma wanginya surga. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke F. Poin F. Poin F. Iya. Terakhir, poin F yang terakhir. Segera keluar setelah selesai sholat. Jadi ibu-ibu kalau harus ke masjid, setelah sholat Bu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir sebentar, lanjut. Ya, sholat sunnahnya di rumah aja Bu. Sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah itu bukan di masjid, tapi di rumah. Maka langsung pulang Bu. Jangan berlama-lama di masjid. Nabi yang menyuruh. Langsung pulang. Wanita segera pulang. Jangan berlama-lama. Ustaz belum ba'diyah, di rumah saja, bukan di masjid. Sholat sunnah itu dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Mana dalilnya? Segera keluar. Dalilnya silakan dibuka Sahih Bukhari. Dibantu Sahih Bukharinya. Ayo. Nomornya 457. Tak kasih dua nomor. 457 dan 469. Bukhari 457 dan 469. Ayo silakan. 457 dan 459. Silakan. 457 dan 457 dan 459. 69. 457 dulu. 457. Diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, biasanya setelah Nabi memberi salam, orang-orang perempuan berdiri lebih dahulu. Nabi itu kalau sholat memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka yang bangkit duluan itu wanita. Mereka segera pulang. Terus lanjut. Sedangkan Nabi diam sementara sebelum beliau berdiri. Nah, ulang lagi, gimana itu? Ya. Diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an, biasanya setelah Nabi memberi salam, orang-orang perempuan berdiri lebih dahulu, sedangkan Nabi diam sebentar sebelum berdiri. Nah, seperti itu. Jadi Nabi zikir, melanjutkan, baru nanti Nabi ketika bangkit, maka yang laki-laki. Jadi Nabi menanti wanita dulu. Biar wanita keluar, habis itu di dalam masjid nggak ada wanita, baru Nabi bangkit. Sehingga tetap di jalan itu tidak ikhtilat, bercampur baur. Seperti itu. Jadi wanita disuruh pulang dulu. Baru kemudian Nabi bangkit, lalu diikuti sahabat yang lain. Itu ya. Coba ditambahkan lagi Sahih Bukhari 469. 469. Ayo. Diceritakan oleh Ummu Salamah, katanya bahwasanya wanita-wanita di masa Nabi, Wanita-wanita di zaman Nabi, teruskan. setelah mereka selesai sholat, mereka segera pulang. Sedangkan Rasulullah masih tinggal bersama kaumnya, laki-laki. Yaitu laki-laki. Itu ya. Jadi wanita pulang duluan, itu mestinya begitu. Makanya ibu kalau ke masjid jangan berlama-lama. Kalau sama suami Ustaz, maka kunci kendaraan itu ibu yang pegang. Maka ketika nanti setelah salam, ibu masuk mobil duluan. Lah kalau ada taklim, ikut taklim nggak apa-apa. Setelah taklim jangan berlama-lama, langsung masuk ke kendaraan, segera pulang. Itu mestinya. Ya, baik. Itu adabnya wanita kalau ke masjid. Baik. Hindari campur baur dan seterusnya. Kita lanjutkan sekarang nomor 10. Lanjutannya ini. 10. Hukum wanita di bulan Ramadan. Nomor 10. Hukum wanita yang beriktikaf. Nomor 10. Betul ya? Nomor 10 ya? Hukum wanita beriktikaf. Boleh enggak wanita iktikaf? Boleh. Wanita iktikaf boleh. Dalilnya di mana? Kalau boleh, coba dibuka Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 1141.
1141. Muslim 1141. Ya, silakan. Wanita iktikaf boleh atau tidak? Panjenengan sudah jawab boleh. Dalilnya di mana? Muslim 1141. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya. Radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya. Ya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf pada tiap-tiap 10 yang akhir bulan Ramadan. Terus. Hingga beliau wafat. Terus. Kemudian para istri beliau meneruskan iktikaf seperti itu sesudah beliau wafat. Nah, berarti boleh wanita iktikaf. Nabi setelah wafat, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Lah kita harus mengikuti panutan Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita boleh iktikaf. Syaratnya Ustaz sama seperti wanita kalau pergi ke masjid. Gitu ya. Apalagi ibu-ibu kalau mau iktikaf, carilah masjid yang betul-betul wanita itu privasi tempatnya. Tertutup rapat, tidak terlihat oleh laki-laki. Itu. Sehingga wanita itu kalau harus tidur di masjid atau dia keluar masuk toilet, ya, seterusnya, itu tidak diketahui laki-laki. Betul-betul privasi. Cari masjid yang seperti itu. Itu yang benar itu. Ya. Ya, lampunya dimatikan, boleh, nggak apa-apa. Ya, itu salah satu cara saja, boleh. Kita lanjutkan. Itu yang nomor 10. Yang nomor 11. Atau misalnya kalau masjidnya lantainya 2, wanita ditaruh di lantai 2, khusus terus tertutup. Lantainya itu tertutup, dikasih sepanjang kain atau apa, tinggi, tertutup. Sudah, laki-laki nggak bisa tahu itu di sana ada perempuan atau tidak. Dan di atas ada toilet, ada tempat wudhu. Itu. Dan di atas ada tempat untuk makan, untuk minum, tempat betul-betul privacy. Seperti itu mestinya. Jadi enak wanita. Ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 11. Yang nomor 11, hukum wanita yang telah bersuami. Hukum wanita yang telah bersuami mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Yang benar sebenarnya zakat fitri. Hukum wanita yang telah bersuami mengeluarkan zakat fitri. Saya jawab ibu-ibu sekalian. Kata para alim ulama, perhatikan baik-baik ibu-ibu. Sebenarnya Bu, wanita itu, seorang wanita, kalau dia sudah bersuami, maka yang bayarkan zakat fitrahnya itu suami. Jadi suami itu harus membayarkan zakat fitrah orang-orang yang dia nafkahi. Saya sebagai suami, ya, punya istri. Misalnya, lebih dari satu misalnya. Ini misal, ya. Amin ya Rabb. Ya, memang betulan ya. Baik, misalnya anak-anak sudah juga kita nafkahi, kita tanggung, maka kita harus keluarkan itu zakat fitrinya, zakat fitrahnya. Orang tua Ustaz, ya, kalau orang tua itu tinggal bersama kita, atau misalnya dia nggak tinggal sama kita, tetapi bulanannya, kebutuhannya, kalau dia sakit kita yang nanggung biaya rumah sakitnya, semuanya itu ikut kita, kebutuhan primernya, berasnya, pokoknya semua, maka orang tua itu harus kita keluarkan zakat fitrahnya, harus dikeluarkan. Itu. Oh, jadi begitu Ustaz. Lah kalau pembantu Ustaz, saya punya pembantu, seorang suami juga ngeluarkan. Selama pembantu itu ikut kita, makannya ikut kita, bulanannya kita gaji, bahkan dia kalau sakit kita berobatkan, layaknya keluarga kita nafkahi. Apalagi pembantunya itu sudah tua, maka kita keluarkan. Itu perlu diomongkan apa enggak Ustaz? Misalnya kita ngomongkan gini, Mbok, panjenengan zakat fitrahnya wis tak bayar no. Perlu enggak? Iya, memang harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu.
Khusus zakat fitrah orangnya, ibu kita juga begitu. Bu, zakat fitrah panjenengan saya yang bayar. Sudah, harus diomongkan itu. Syariatnya demikian memang. Lah kalau sopir Ustaz, sama. Kalau dia makan ikut kita, semuanya kalau kita tanggung. Lah kalau misalnya karyawan Ustaz, saya punya usaha catering, punya karyawan. Apalagi karyawan saya ini karyawan yang tidak tinggal sama saya, pagi kerja, sore pulang. Atau mungkin sip-sipan karyawan saya. Apakah perlu? Maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan, maka karena dia itu cuma sekedar digaji, bukan yang dinafkahi, hanya gaji aja. Bukan, jadi dia kalau sakit ya dia sendiri. Wong dia itu cuman menerima gaji aja dari kita. Maka ini tidak perlu yang seperti ini dikeluarkan. Tapi kalau misalnya itu kita tanggung sakitnya atau makannya ikut dengan kita, semua kebutuhannya kita yang handle, maka jumlah karyawan berapa? 3 kilo dikali sekian banyak orang. Zakat fitrah kan 3 kilo beras. Boleh tidak dikeluarkan pakai uang? Ah, boleh. Tidak boleh, harus pakai bahan makanan pokok setempat. Kemarin ada yang tanya, bagus pertanyaannya. Ustadz, saya ini posisi saya di Mekah Ustadz. Ini memang langsung chat, dia di Mekah, umroh beliau ini. Saya di Mekah, saya zakat fitrahnya itu bayar di Mekah, atau anak saya yang di Indonesia, tak telepon, tak suruh ngeluarkan zakat fitrah saya bayar di Indonesia. Ibu-ibu harus tahu, zakat fitrah sama zakat mal, zakat harta itu beda. Bedanya kalau zakat fitrah atau fitri ya, yang betul fitri yang betul itu ini kalimatnya. Ini zakat mal dan ini zakat mal. Ini zakat mal. Baik. Kalau zakat fitri, lihat rumusnya diingat. Tak kasih rumus supaya enak. Kalau zakat fitri, zakat bahan pokok, makanan pokok, itu rumusnya mengikuti badan. Mengikuti badan atau tubuh. Ini diingat ini rumusnya. Zakat fitrah itu ikut sama badan. Badan panjenengan ada di mana, yaitu dikeluarkan. Paham? Ini rumus ini. Panjenengan tahun ini mudik ke Banyuwangi, misal Anda tinggal di Rungkut, tapi tahun ini panjenengan mudik ke Banyuwangi. Pas waktunya malam Idul Fitri ngeluarkan zakat fitrah. Berarti Anda keluarkan zakat fitrah Anda di Rungkut atau di Banyuwangi? Betul, ikut badan. Paham? Ada di mana, ya di situ Anda keluarkan. Tahu rumusnya? Sedangkan kalau zakat mal mengikuti harta itu berada. Mengikuti harta itu berada. Contoh, panjenengan tinggal di Surabaya. Ibu-ibu buka rekening di Surabaya. Anda deposito di Surabaya. Harta Anda berarti di Surabaya. Ketika Anda keluar kota, Anda ingin ngasih zakat mal, zakat yang uang, zakat mal, bukan zakat beras, bukan zakat fitri, zakat mal. Maka yang harus Anda dulukan adalah masyarakat di mana Anda berada di kota itu, atau masyarakat di mana Anda penduduk tetap di kota yang di mana Anda buka rekening itu. Ya penduduk setempat. Penduduk setempat itu Anda dulukan, Surabaya dan sekitarnya. Yang fakir miskin, bukan kemudian keluar kota. Paham? Jadi kalau fitri itu badan, kalau mal ngikuti Anda di mana, harta itu ada di mana. Meskipun di dompet Anda ATM-nya Anda pegang, Anda keluar kota kemana, mudik keluar kota, keluar pulau, bawa ATM tok, tidak bawa buku tabungan. Tapi uang Anda ini tersimpan di mana, di kota mana, itulah di kota itu yang Anda berikan harta ini.
Ya sudah. Paham? Itu rumus. Ya Bu. Baik. Suami tidak bekerja, istrinya yang bekerja, punya penghasilan. Bolehkah istri mengeluarkan zakat fitrah untuk suaminya? Jawabannya adalah boleh, ibu-ibu sekalian. Boleh. Untuk membantu suaminya, boleh. Istrinya yang menghandle, boleh dalam hal ini. Iya, sama anak-anaknya. Karena yang mampu adalah istrinya. Suaminya tidak mampu. Mungkin karena sakit, karena uzur, dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya? Ya Bu. Umrah? Sudah terlanjur? Yang tahun yang lalu? Maka ya sudah, karena belum tahu ilmunya tidak berdosa. Sekarang sudah tahu ilmunya. Memang di sana ada beras, Ustaz? Iya, ada. Bahkan di sana itu dijual beras, ada. Di depan Masjidil Haram itu banyak panitia, yaitu penerima zakat fitrah, zakat fitri, banyak. Itu ada petugas-petugas yang Anda ngeluarkan di sana. Ya, Ibu. Penuh. Ya, baik. Karena khawatir tidak ada orangnya. Gitu ya. Mau mudik. Ibu mau mudik. Ibu bayarnya di mana? Di sini. Lu ngapain kok tidak di tempat mudik? Sebelum berangkat. Oh, gini Bu. Supaya ibu-ibu tahu. Zakat fitrah itu waktunya ada dua, Bu. Ingat-ingat, bayar zakat fitrah itu waktunya dua. Waktu yang pertama, ingat-ingat ya, zakat fitrah itu waktu pelaksanaannya, waktu mengeluarkannya ada dua. Yang pertama adalah waktu afdal. Waktu yang paling utama. Waktu afdal, paling utama. Kapan itu? Sebelum berangkat sholat Id. Jadi Anda keluar rumah itu sambil bawa beras. Begitu lihat ada fakir miskin, langsung diberikan. Lebih utama itu. Itu lebih utama. Faham maksudnya Bu? Itu lebih utama itu. Begitu sudah mau sholat, Anda berangkat ke Tanah Lapang, sholat Id jam 6. Anda jam 5 keluar rumah. Sambil lihat di jalan, lihat barangkali ada fakir miskin, dan Anda tahu misalnya, Anda langsung datangi rumahnya, ini zakat fitrah saya. Itu afdol. Sedangkan yang nomor dua, waktu boleh. Ada rukhsah, boleh. Bukan afdol, tapi boleh. Boleh. Apa maksudnya ya? Waktu afdol sama waktu boleh. Ada beda loh ini. Waktu afdal itu waktu yang utama. Kalau waktu boleh itu tidak dilarang. Boleh dilakukan. Kapan itu? Sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Iya, sehari 2 hari. Lah ini tidak. Seminggu sebelumnya. Oh nggak boleh, jangan. Sama gurunya. Sudah diminta. Baik. Jadi waktu yang boleh itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Mana dalilnya? Abu Dawud itu. Nanti bisa dicatat sendiri ya. Nanti bisa. Nomornya 1610 itu. Sehari atau 2 hari itu. Ya. Adapun kalau dimintai sepekan sebelumnya, seminggu sebelumnya, maka bagaimana ini Ustadz? Maka supaya itu bernilai zakat, maka itu supaya bernilai zakat, sebaiknya Bu, yang kita berikan yaitu ke sekolah tersebut, niatkan sedekah saja. Di rumah lagi. Niatkan sedekah saja. Karena seminggu sebelumnya terlalu lama. Iya, niatkan sedekah. Nanti sehari atau 2 hari. Lah terus itu diberikan ke siapa Ustaz? Itu boleh diberikan ibu ke panitia masjid. Boleh.
Dan ingat, yang jadi panitia masjid, panitia zakat di masjid, itu bukan amil zakat. Bukan. Karena panitia masjid itu tidak berbadan hukum. Mestinya yang benar zakat fitrah panjenengan itu diberikan kepada badan amil zakat yang mendapatkan izin dari pemerintah, berbadan hukum, Basnas, Lasnas. Badan amil zakat, lembaga amil zakat. Itu mestinya, bukan ke masjid. Cuman karena masjid itu dia sebagai perantara, maka boleh disampaikan ke masjid, nanti masjidnya yang nyampaikan ke Basnas atau Lasnas, atau dibagikan ke fakir miskin. Boleh. Dan masjid harus memberikannya itu langsung sebelum Idul Fitri. Masjid itu malam itu diberikan. Tetapi kalau Basnas beda, Anda ngasihnya itu sebelum Idul Fitri, hari raya kurang sehari, ke badan amil zakat. Anda kasihkan beras itu. Ternyata sama Basnasnya dibagikan bulan depannya lagi, bulan Syawal. Nggak apa-apa. Karena dia lembaga yang ditunjuk oleh ulil amri. Anda sudah lepas, tapi kalau Anda berikan ke panitia masjid, sama panitia masjidnya diberikan di bulan Syawal, Anda tidak tersebut orang yang mengeluarkan zakat, belum zakat. Masjid bukan panitia bukan amil zakat. Makanya saya marah besar kalau ada masjid, panitia masjid merasa dirinya amil. Aku amil loh, aku oleh jatah piro panitia. Oh enggak, Anda bukan amil. Amil itu Basnas yang ditunjuk pemerintah. Anda sekedar wakil masyarakat yang dikelola oleh masjid. Makanya untuk beli kresek, untuk apa, itu tidak boleh diambilkan uangnya jamaah. Nggak boleh. Maka masjid harus punya uang operasional tersendiri. Jangan uang jamaah ya itu diambil untuk membeli operasional zakat fitrah. Ini nggak boleh. Ya. Jadi dalam hal ini banyak panitia masjid itu awak dewi oleh pilonggo, awak dewi kan amil. Anda bukan amil, Anda itu wakil masyarakat. Amil zakat itu yaitu yang ditunjuk pemerintah, punya lembaga hukum, badan hukum. Ya maksud saya di sini. Nah, banyak nggak yang model-model kayak gini? Banyak. Ya silakan. Ya. Ya, wanita kalau sholat apakah menguncut rambut atau mengurai rambut? Wanita kalau sholat boleh menguncut rambut, boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu laki-laki yang rambutnya panjang, itu tidak boleh dikuncit. Katanya Rasul, laki-laki kalau rambutnya panjang terus dikuncit lalu dia sholat, itu seperti seseorang yang ketika sholat tangannya itu dibelenggu ke belakang. Makanya Nabi pernah menjumpai laki-laki kuncitan, itu kuncitnya sama Nabi itu diurai, jadi dilepas sehingga rambutnya itu berurai. Katanya laki-laki ini setelah sholat, mengapa engkau lepas ikatan rambutku? Kata Nabi, setiap helai rambutmu ikut sujud. Setiap helai rambutmu ikut sujud. Untuk laki-laki, berarti laki-laki boleh nggak rambut panjang? Yang nggak boleh itu pakai bandu. Kasih bandu, itu kayak perempuan dikuncit, ya, terus pakai anting-anting, itu sudahlah, pasti jalannya beda nanti. Terakhir ya Bu, terakhir penutup. Iya. Jadi hanya starter gini aja ya, iya. Orang lain. Nah, barakallahu fiki. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, jadi masalah zakat ini, ya masalah zakat tadi dia. Apa itu tadi? Bukan yang pertama tadi. Zakat fitrah, beras. Ya, masjidnya menyediakan. Maka ini kesalahan besar. Kenapa? Satu, adanya jual beli di dalam masjid. Dan nggak boleh. Yang kedua, itu memanipulasi seperti apa itu
Ya, masjidnya nyiapkan beras 3 kilo. Orang setor uang, ini Pak, ini berasnya, mana uangnya? Sekarang setorkan kembali ke kami. Itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dilarang ngambil ikan hari Sabtu, tapi dia mengambil ikan itu hari Jumat itu. Ketika mereka ditanya, "Loh, kenapa kamu kok ngambil ikan?" "Enggak, aku enggak ngambil ikan hari Sabtu. Cuman hari Jumat dipasang jaringnya." Ya sama aja. Itu. Oleh karena itu maka jangan bermain hukum. Oleh karena itu yang dilarang itu adalah zakat fitrah menggunakan uang. Jadi kalau bisa dididik orang itu, menyetorkan itu bukan uang tetapi bahan makanan pokok. Dan kalau bisa jangan dilakukan di masjid jual beli itu. Harus di luar area masjid. Wallahu a'lam bishawab. Terus pertanyaan yang terakhir tadi, saya nggak buka pertanyaan lagi. Ibu tadi belum terjawab yang nomor 2 tadi kan, tentang zakat mal. Zakat mal itu untuk 8 golongan Ibu. 8 golongan. Apa boleh 8 golongan fakir miskin saya dulukan keluarga saya? Itu. Saya tidak ke orang lain tapi keluarga. Boleh. Itu justru pahalanya double. Karena kalau ke orang lain pahalanya 1, pahala zakat atau sedekah. Tok. Tapi kalau kepada keluarga yang punya hubungan dengan kita dan dia miskin, maka kita bantu, pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan karena mengingat waktunya. Masih banyak sebenarnya yang belum kita bahas. Insya Allah nanti kalau memang berkesempatan saya bagikan materi ini melalui file PDF. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.